nangis karena kita semua cok. Ini harus menghela nafas karena memang ini insya Allah sesuatu yang sangat besar. Bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fani di channel FN Toys. Hari ini, ini apa ya? Saya rasanya itu kayak gimana gitu ya? Karena ini merupakan sebuah gebrakan besar buat saya, terutama buat tim, buat FN Toys, karena insya Allah ini akan ada yang namanya FN Toys buka cabang. Baiklah, jadi ceritanya begini. Oh ya, ini kenapa saya ditemani dua STP ini, karena memang ini sedang dipopulerkan ya. Ternyata penerimaan banyak orang itu sepakat, banyak barang tidak terbuang, terus kemudian ini kelas yang cukup unik dan seterusnya. Tinggal tunggu tanggal mainnya, insya Allah tanggal 1 September 2024 saya bikin race STP perdana di Bondowoso. Kita lihat nanti ya. Lanjut ke masalah cabang. Jadi ini semua berawal dari ada teman, ada kawan itu yang menanyakan pada saya tentang pembukaan cabang dan lain sebagainya. Dan ternyata dari beberapa orang yang saya temui itu ada berbagai macam orang. Yang pertama, orang yang pengen punya bisnis tapi tidak tahu bagaimana caranya. Jadi orang ini ada duit, misalnya nih ya, misalnya 20, 30 atau 4 atau 50 juta, itu ada tabungan. Tapi dia pengen bikin bisnis, tidak tahu bagaimana caranya, bagaimana memulainya, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin orang yang terbatas keuangannya, mungkin cuma ada 5 juta, 10 juta, 15 juta, tidak terlalu banyak, tapi juga pengen buka usaha. Bagaimana ketika misalnya ada orang yang tidak punya modal? Ya, yang tidak punya modal berarti perbanyak doa dan sedekah. Siapa tahu nanti Allah akan berikan rezeki untuk modal. Ya, karena mau tidak mau kalau kita bicara bisnis, modal uang itu bukan yang utama, tapi modal tekad dan semangat itu yang paling penting. Oke, back to the topic tentang pembukaan cabang. Jadi kawan saya itu intinya bertanya, saya pengen pengen buka toko cabang FN Toys, kira-kira bisa apa enggak? Akhirnya saya rembuk dan lain sebagainya, insya Allah bisa. Nah, cabang FN Toys ini kelebihannya begini, ketika teman-teman pengen buka sebuah usaha, khususnya Tamiya ya, kendala pertama kan jelas, ini mau belanja kemana? Kalau saya ingat dulu pertama kali, saya tuh belanjanya ya normal, jadi saya belanja di toko-toko offline, toko-toko online di seluruh Indonesia, mulai dari SMK, Magnum, Boys Premium, kemudian ABCD Sale, Ridwan Tamiya. Ada lagi di Jogja itu Bara Hobbies, Pingu Shop. Jadi saya kulaan dari masing-masing itu dengan harga topet. Nah, sehingga saya tidak bisa jualan online. Saya jualan offline di toko. Sehingga saya kulak nih, misalnya damper AR 25.000, ya sudah, di sini saya jualnya 35.000, ngambil 5.000 dan seterusnya. Jadi kendala orang ketika pengen punya usaha Tamiya itu paling tidak itu adalah dari tempat kulaan. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah faktor promosi ya. Misalnya ini ada toko A. Ini sudah terkenal, sudah besar. Ada toko B. Ini sudah terkenal, sudah besar. Tiba-tiba keluarlah toko Fani ya, toko yang masih kecil dan barangnya belum lengkap. Kira-kira kemungkinan orang belanja ke saya ini kan kecil sekali. Orang lebih cenderung belanja ke yang A dan yang B. Yang ini tidak. Kenapa? Faktor promosinya kurang. Jadi akhirnya orang cenderung belinya ke ini. Yang ini mungkin karena kalau harganya miring sekali barulah dia mau beli. Tapi kalau tidak, ini akan berat. Itulah kenapa akhirnya saya berencana untuk membuka cabang untuk memudahkan semua proses tersebut. Begitu. Jadi singkat cerita itu ketika misalnya teman-teman buka cabang, otomatis yang pertama teman-teman akan dapat harga yang sudah murah. Insya Allah begitu. Saya sendiri alhamdulillah yang mensuplai atau supplier FN Toys lah ya, itu sudah cukup banyak. Contoh misalnya di depan saya ada Dinamo.
Harga jual rata-rata orang itu katakan 65.000 misal. Nah ini saya dapatnya di harga misalnya 50.000. Jadi ada selisih harga 15.000. Nah teman-teman kalau misalnya buka cabang nanti akan dapat harga yang juga murah. Yang pasti bukan harga kulak saya, bukan. Tapi harga kulak di up sedikit. Sehingga teman-teman bisa jual setara dengan toko-toko yang lain. Jadi otomatis semua barang itu insya Allah bisa. Coba cek. Contohnya ya inilah ya, pat-pat ori. Pat-pat ori itu kan setiap toko banyak yang jual. Nah kebetulan saya sudah ada yang mensuplai dengan harga kulak, sehingga teman-teman bisa dapat harga yang lumayan murah untuk bisa dijual lagi. Ya contoh misalnya inilah ya, misalnya ini roller 19. Misalnya ini saya lupa ya, harga jualnya 140 misal. Saya bisa kulaknya di 100.000 misal. Otomatis teman-teman nanti ngambil ke event toys-nya itu cuman anggap 115.000. Jadi nanti akhirnya ada spare 15.000 lagi untuk dijual ke harga normal. Jadi contohnya seperti itu. Apalagi barang-barang lain ya kayak dumper, kayak roller mungkin, ban bubut jadi, terus brake stay dan sebagainya yang replika dan seterusnya. Termasuk juga termasuk body juga sama dan lain sebagainya. Dan juga ini misalnya mau jualan stay set yang begini yang sudah jadi yang siap pakai dan seterusnya dan lain-lain. Jadi intinya kelebihan ketika teman-teman buka kelebihan ketika teman-teman buka cabang Event Toys itu masalah barang insya Allah tidak bingung karena kami sudah punya jalan lah ya, punya channel untuk tempat kulak barang-barang dengan harga murah. Termasuk juga otomatis ini box ya, termasuk box, termasuk tas, semualah. Pokoknya semua barang yang Event Toys jual, teman-teman bisa jual di tokonya masing-masing. Lanjut aja. Jadi intinya kelebihan pertama ketika buka cabang Event Toys itu teman-teman tidak perlu bingung lagi tentang stok barang. Apa yang Event Toys jual, insya Allah teman-teman bisa juga jual di tempatnya masing-masing. Jadi gampangnya gitulah ya, ada selisih harga. Ini harga kulak saya, ini harga jual, harga teman-teman di sini. Anggaplah begitu. Jadi teman-teman masih bisa punya range, punya selisih untuk dijual kembali. Masalah harga terserah. Mau di bawah saya silahkan, tapi itu malah keuntungannya sedikit. Mau di atas saya silahkan. Misalnya di sini jualnya 25, teman-teman kulaknya 20 misalnya ya. Saya kulaknya 15. Nah, wah ini kalau untuk 5.000 kurang. Naikkan sedikit jadi 27.000. Itu sudah haknya teman-teman masing-masing. Tergantung nanti pasarnya. Itu yang pertama tentang harga barang. Tentang barang. Yang kedua itu tentang promosi. Yang kedua tentang promosi. Jadi akhirnya begini, ini ada toko nih, toko A ini sudah besar sekali, udah lama, udah kawat di Indonesia. Ada toko B ini sudah kawat di Indonesia. Nah ini ada toko C ini toko baru ya. Tapi kebetulan insya Allah sudah punya nama yaitu Event Toys. Nah otomatis promosi teman-teman itu akan 100% dibantu oleh kami. Contoh. Anda buka cabang nih di mana di kota Sukabumi misalnya gitu ya. Nah, saya tinggal bikin konten bahwa ada toko baru bla 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 di Sukabumi itu cabang dari Event Toys bla 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 dan sebagainya. Jadi otomatis setiap barang yang Anda jual itu saya promosikan. Contoh kemarin yang saya jual ini. Ini dinamo bekas yang ternyata ya Allah peminatnya di Indonesia itu banyak sekali. Baru diupload 10 deng habis. Upload lagi 15 deng habis. Ya Allah ternyata banyak ya yang butuh barang murah berkualitas dan seterusnya. Nah itu pun nanti setiap barang yang mau dijual otomatis kita akan bantu untuk promosikan. Jadi kelebihan keduanya itu adalah promosi. Kelebihan ketiga, ini mumpung ditoto itu loh lihat. Anda bisa jualan seperti itu kan menarik. Nah kan lihat bodinya itu loh istimewa. Bayangkan kalau Anda jualan seperti itu. Insya Allah peminatnya banyak sekali. Jadi semacam ya cabang. Memang cabang ya, memang cabang bukan semacam. Oke, kemudian kelebihan ketiga itu adalah toko. Jadi menurut pengalaman saya pribadi toko ada dua toh. Ada toko offline dan ada toko online. Nah toko offline-nya terserah teman-teman. Jadi kalau boleh saya bilang misalnya nih ya. Ada orang punya toko namanya Xtamia misalnya gitu ya, Xtamia. Nah itu toko offline-nya mau bernama Xtamia juga silakan.
Kalau saya kan itu tulisannya. Nah kan itu tulisannya F&Toys Workshop. Nah kalau toko teman-teman itu terserah. Bisa toko offline-nya bertuliskan seperti itu, F&Toys. Atau bisa juga F&Toys featuring Xtamiya atau F&Toys Xtamiya, terserah. Mau Xtamiya tok terserah, silahkan. Karena itu toko offline masing-masing, teman-teman silahkan atur masing-masing. Nah yang menarik adalah toko online-nya. Jadi saat ini toko online yang ada di F&Toys itu ada dua, di Tokopedia dan di Shopee. Dua-duanya bernama F&Toys Workshop. Ketika teman-teman jadi cabang, teman-teman nanti bisa buka toko online di Tokopedia dengan nama F&Toys juga. Tapi dengan syarat ditambahi kota. Jadi misalnya nih ya, kalau yang pusat di Bondowoso sini di F&Toys kan tokonya namanya F&Toys Workshop. Nah, kalau yang tadi misal Sukabumi namanya F&Toys Sukabumi. Jadi ketika orang search di Topet misalnya, itu ada banyak nanti F&Toys Workshop, F&Toys Sukabumi, F&Toys Bogor, F&Toys Palu, F&Toys Ambon misalnya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Sehingga apa kelebihannya? Lagi-lagi ongkir ya. Jadi orang-orang di dekat daerah Anda yang butuh spare part itu tidak perlu jauh-jauh ke kota sini. Jadi bisa di kota masing-masing. Misalnya ada F&Toys Palu, otomatis orang-orang Sulawesi tidak usah belanja ke Jawa Timur, belanjanya ke Palu. Di Ambon misalnya Mataram atau apa ya, belanjanya ke situ. Jadi karena dekat gitu. Jadi ada F&Toys di mana-mana. Intinya seperti itu. Nah itu tadi yang ketiga ya. Jadi kelebihan pertama harga dan barang teman-teman sudah tidak perlu pusing karena insya Allah F&Toys bisa menyediakan semuanya. Terus yang kedua promosi, F&Toys akan bantu promosi gila-gilaan, maksudnya bukan gila-gilaan ya, benar-benar insya Allah maksimal. Terus yang ketiga tokonya, ada toko offline dan toko online. Yang toko online-nya ini bisa buka di Shopee, bisa buka di dengan catatan namanya seperti itu, F&Toys kotanya. Mas kalau ada dua gimana? Bekasi kan besar, Tangerang kan besar. Ya yang pertama kali buka namanya F&Toys Tangerang. Yang kedua ya F&Toys Tangerang 1 atau Tangerang 2 atau Tangerang Selatan dan seterusnya. Ini misalnya ya. Jadi supaya tidak rebutan pasar dan sebagainya. Atau nanti tergantung kebijakan lah. Saya sendiri belum terlalu dalam mempelajari tentang kota-kota tersebut. Intinya begitu. Nah sekarang kalau boleh dibilang apa kelebihan F&Toys dibanding toko yang lain, ya, kalau saya sih tidak ada kelebihannya ya, kami sama-sama penjual. Cuma memang ada beberapa barang yang memang itu custom buatan dari F&Toys. Memang bukan barang yang luar biasa, tapi minimal barang tersebut dibutuhkan. Nyeng-nyengan lah, terus tracker pasang ban, brake in roller, terus obeng stabi yang kebetulan itu semua bisa dijual lagi oleh teman-teman di toko Anda masing-masing. Jadi ya info tentang toko saya pikir cukup ya begitu. Iya gitu. Nah terus sekarang masalah belanja. Belanjanya gimana? Belanjanya nanti tergantung teman-teman sendiri. Jadi tidak ada batasan nominal belanja. Misalnya mas saya ini baru memulai usaha tapi saya pengen buka lah, ini cuma ada modal misalnya 10 juta ya sudah belanja aja 10 juta sesuai apa yang teman-teman butuhkan. Mas saya tidak paham ya sudah mungkin nanti diarahkan ya oleh admin, diarahkan beli ini totalnya 10 juta tinggal dikirim seret ada jualan dan seterusnya. Jadi tidak ada batasan belanja, mau belanja berapa termasuk kebutuhan teman-teman sekalian di sana itu apa saya juga nggak tahu. Karena yang jelas kalau toko Tamiya standar, coba tak tunjukkan. Toko Tamiya standar itu ya etalase, iya buat roller apa dan sebagainya. Kemudian ya mungkin meja kasir dan lain-lain. Kalau masalah komputer, printer dan sebagainya itu sudah hak teman-teman masing-masing. Maksudnya sudah terserah teman-teman masing-masing. Yang jelas etalase gantung. Kalau saya memang cari murah ya, saya pakai triplek dikasih baut, dikasih skrup cukup. Jadi yang penting jadi etalase gantung. Dan lain-lain ya mungkin laci-laci penyimpanan kalau kayak begini ini ya saya nyimpan barang di sini dan seterusnya termasuk ban saya simpan dan seterusnya termasuk laci-laci kecil ini saya untuk menyimpan roller-roller naga dan seterusnya dan mungkin etalase buat body. Intinya kebutuhan masing-masing orang untuk toko offline itu berbeda-beda tergantung tokonya seperti apa dan seterusnya.
Yang jelas ini, yang jelas ini. Lah, kok mati lampuku? Woi. Woi. Kok mati? Ya wis. Yang jelas ini. Kalau masalah ini tergantung teman-teman. Kalau memang tokonya diniati ada treknya, ya mau nggak mau siapkan tempat. Trek seperti ini membutuhkan luas sekitar ini lebar 4 meter. Ini lebar 4 meter, kesananya 8 meter. 8 kali 4 itu cukup untuk trek yang semacam ini. Mas, harga trek berapa? Macam-macam. Nanti tergantung teman-teman lah ya. Yang jelas yang mahal itu slope naik, slope turun, itu sepasang itu HJH berapa, Tamiya berapa, dan seterusnya. Termasuk IC-nya ini pakai merek Tamiya juga nanti itu. Kalau masalah lurus dan belok murah ya, kalau nggak salah 90.000. Jadi nanti kebutuhannya ini tergantung kebutuhan masing-masing ketika di rumah teman-teman mau buka toko Tamiya plus trek juga. Nah, jadi intinya kebutuhannya berbeda-beda untuk toko offline. Kalau toko online yang di Tokopedia dan di Shopee nanti tinggal dikonsultasikan aja butuh belanjanya apa saja dan seterusnya. Intinya insya Allah kami akan bantu bagi teman-teman yang pengen buka usaha di rumah, khususnya usaha dalam bidang pertamiaan begitu. Nah, terus yang pengen diinfokan juga bagaimana dengan nama. Ini insya Allah sedang dalam proses ya, nama FN Toys ini sedang dalam proses untuk dijadikan hak atas kekayaan intelektual ya. Jadi mau dipatenkan, namanya mau dipatenkan. Yang jelas tidak bisa nama pakai FN Toys karena ternyata sudah terdaftar di Kemendagri. Pokoknya sudah terdaftar nama Fintoys. Itu siapa saya tidak tahu. Jadi FN Toys itu tidak bisa. Bisanya FN Toys Workshop. Jadi FN Toys Workshop sedang diajukan untuk dihak patenkan nama itu. Sehingga nanti ada semacam kekuatan hukum lah secara nama dari FN Toys sendiri. Nah, yang terakhir, bagaimana caranya untuk bisa menjadi cabang FN Toys di seluruh Indonesia? Kita bahas. Sedikit sejarah. Enggak, maksud saya begini. Sebuah toko itu kan untuk bisa besar dan terkenal prosesnya macam-macam ya. Kayak mungkin yang saya tahu Dolphin itu karena memang supplier Tamiya di Indonesia yang dari Jepang dan seterusnya itu setahu saya. Atau mungkin kayak Magnum Surabaya itu memang dia sejak dulu kala sudah ada. Atau mungkin Jordan Toys juga sama, Kawa. Jadi memang macam-macam. Nah, FN Toys punya cerita sendiri. Dari toko kecil yang bukan siapa-siapa, kebetulan saya bikin channel YouTube dan kebetulan banyak yang cocok dengan pekerjaan kami sehingga hari ini FN Toys sudah mulai agak terkenal ya, lumayan dikenal. Sehingga proses tersebut bukan proses yang gampang. Untuk menciptakan brand itu bukan proses yang gampang. Otomatis bahasanya itu ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar untuk bisa menggunakan brand FN Toys. Ceritanya begitu. Nah, ketika teman-teman ingin buka cabang FN Toys, yang pertama nanti fasilitasnya teman-teman akan dapat neon box. Neon box-nya kurang lebih besarnya seperti itu ya, antara 1 meter kali 50 dengan tulisan buy request. Mau FN Toys bisa, mau Tamiya saja bisa, FN Toys Sukabumi yang kayak tadi oke. Kemudian mau Tamiya saja bisa, mau yang tadi misalnya FN Toys X Tamiya juga silakan. Jadi nanti buy request. Itu neon box untuk dipasang di toko offline. Itu yang pertama. Yang kedua dapat kaos ya, dapat kaosnya juga nanti sesuai ya. Misalnya tadi FN Toys Sukabumi ya, itulah yang terjadi dan seterusnya. Kaosnya 6 piece ya, neon box 1, kaosnya 6 piece, kemudian dapat stiker. Stiker yang seperti ini. Nah, stikernya ini nanti tergantung ya, yang tulisannya di sini akan berbeda. Stiker yang beredar sekarang kan ini FN Toys YouTube channel. Nah, nanti teman-teman akan dapat 1000 piece stiker seperti ini sesuai dengan kota masing-masing. Misalnya tadi FN Toys Palu, FN Toys Ambon misalnya itu ya. Jadi bukti bahwa ini cabang dari Anda dan seterusnya. Kemudian apa itu?
File Corel, iyalah ya, file Corel kalau misalnya nanti teman-teman mau cetak sendiri. 1000 sudah habis mas, cetak sendiri, oke. Atau mungkin mau cetakkan di sini juga, enggak apa-apa. Kemudian dapat gantungan kunci, kebetulan saya kemarin belum pesan ya, gantungan kunci 50 piece, ya buat bagi-bagi nanti dalam rangka promosi toko di awal untuk teman-teman sekalian. Dan kemudian banner seperti itu, oke. Banner itu nanti juga ukuran dan tulisannya by request, terserah teman-teman. Dan kemudian yang terakhir ada surat cinta dari saya, bukan surat notaris ya. Saya membuka cabang ini betul-betul atas dasar persaudaraan sesama Tamiya, persaudaraan sesama orang Indonesia saja, bahwa nanti hanya cukup surat keterangan dari saya bahwa si A buka cabang di sini dengan persyaratan seperti ini dan lain sebagainya. Kemudian di bawah tanda tangan saya dan materai. Dan itu akan saya kirim ke tempat teman-teman bersama semua pembelanjaan dan lain sebagainya, begitu. Dan untuk menjadi cabang dari Aventus Workshop dengan semua fasilitas tersebut, biaya yang dibutuhkan itu piye ngomongnya ya, nggak enak saya ngomongnya, tapi gimana ya, ada kerja keras yang telah kami lakukan sehingga ada brand, ada merek yang cukup dikenal sehingga memiliki daya tarik. Biaya yang dibutuhkan untuk menjadi cabang Aventus sebesar rame ya Raiki, ngerti aku katamu duit. Oh, tutup hati. Dia langsung komplain, wah gitu ya, maunya gitu. Biayanya sebesar 5 juta rupiah. Ya, 5 juta rupiah dan itu berlaku 1 tahun. Setelah 1 tahun, kalau misalnya teman-teman tidak perpanjang, maka hak mendirikan toko tersebut dianggap hangus. Sehingga mau nggak mau, toko offline-nya terserah, karena saya tidak mungkin datang kemudian nutup, tidak mungkin karena diawali dengan persaudaraan. Tapi yang jelas toko online-nya yang di Tokopedia itu dengan sangat hormat harus ditutup, harus dinonaktifkan. Kalau mau jualan yang lain ya silahkan pakai akun baru. Karena setahu saya ganti nama toko, bisa lah, nggak bisa kan? Ganti nama toko itu cuma sekali. Oh iya, cuma sekali, boleh. Jadi ketika misalnya nanti teman-teman Aventus Sukabumi misalnya ya, terus kemudian setahun tidak perpanjang, tapi tokonya ini aktif, bisa untuk jualan yang lain. Nah, Anda silakan ganti nama. Syaratnya jangan pernah ganti nama, karena ganti nama di Tokopedia itu cuma bisa 1 kali. Jadi fasilitas yang Anda dapatkan segitu, dengan nominal 5 juta, teman-teman sudah bisa jadi partner untuk jualan barang-barang Tamiya di seluruh Indonesia. Saya pikir semua sudah disampaikan ya. Jadi oke, saya sebelum saya tutup, intinya insya Allah mulai hari ini per 24 Agustus 2024 Aventus resmi buka cabang. Aventus resmi membuka peluang bagi teman-teman yang pengen punya cabang, pengen punya usaha di bidang Tamiya. Insya Allah kami siap bantu, kami siap untuk kerjasama. Cukup, ya memang hanya itu kontennya, tidak ada yang bisa saya sampaikan lagi. Ya cukup, sudah. Apa meneh? Tidak ada. Jadi nanti untuk lebih lanjut, teman-teman bisa hubungi admin untuk langsung disambungkan ke saya untuk membicarakan lebih lanjut tentang cabang di kota Anda masing-masing. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di konten berikutnya. Jangan lupa, biar berkah dunia dan akhirat. Salat 5 waktu jamaah on time di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.